Every time I speak, I feel myself fall. Do you wish the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2, di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada yang pertama Ahmad Afafi NIM 11, yang kedua ada saya sendiri Aditya Saputra NIM 24, yang ketiga ada Nisrina Rida Azizah NIM 35, yang keempat ada Anis Marta Tiffany NIM 36, yang kelima ada Eka Nur Afifah NIM 39, yang keenam ada Aisyah Kamelia Andani NIM 43, dan yang terakhir adalah Smaria Fitri Simanjuntak NIM 44. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama adalah teori permintaan uang. Apa sih teori permintaan uang itu? Teori permintaan uang ini memiliki banyak pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik adalah teori yang mengenai penawaran dan permintaan uang, serta interaksi antar keduanya. Pada teori ini, fokusnya adalah hubungan antara penawaran uang dengan jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan kedua variabel dijabarkan melalui konsep teori mengenai permintaan uang. Perubahan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan uang yang selanjutnya akan menentukan nilai uang. Dalam teori klasik, terdapat beberapa pendapat-pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu teori kuantitas sederhana dari David Ricardo. Menurutnya, masalah nilai uang dipecahkan oleh Ricardo, yaitu dengan hubungan lurus antara jumlah uang dengan harga suatu barang. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang yang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga juga akan naik 2 kali lipat dan sebaliknya. Ricardo sendiri memiliki rumus, yaitu M sama dengan K dikali P, atau P sama dengan 1 dibagi K titik M, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, P sama dengan tingkat harga, dan K sama dengan merupakan faktor proporsional yang konstan. Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang dan tingkat harga memiliki hubungan yang proporsional, yaitu dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan F dikali M. Apabila M yang merupakan jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan, maka harga jumlah akan mengalami kenaikan yang sama. Dari hal tersebut, dapat menjaga kestabilan dari harga, diperlukan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas ini merupakan teori yang sederhana karena pada teori ini tidak memperhatikan atau memperhitungkan faktor apa saja yang mempengaruhi cepatnya peredaran uang atau velocity, atau disingkat sebagai V. Teori ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eka Nur Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Afifah NIM 190231110039. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Aditya. Teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher ini membahas tentang jumlah uang beredar dan permintaan uang serta interaksi antar keduanya yang berfokus pada hubungan jumlah uang yang beredar atau money supply dan nilai uang atau tingkat harga. Teori ini juga menekankan velocity of circulation money atau FT, di mana besarnya nilai variabel ini ditentukan oleh kelembagaan dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku dalam transaksi atau volume transaksi. FT atau Transaction Velocity of Circulation merupakan variabel yang ditentukan oleh faktor dari kelembagaan yang ada di masyarakat. Di dalam jangka pendek, hal ini dianggap konstan. Sistem kelembagaan perbankan mencerminkan tingkat monetisasi dari sektor-sektor ekonomi, kredit perdagangan,
perbaikan komunikasi, dan sistem jaringan perbankan. Proses transaksi yang dilakukan di masyarakat inilah yang pada akhirnya mempengaruhi besarnya nominal FT. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Visser bahwa timbulnya permintaan akan uang diakibatkan oleh proses dari penggunaan uang sebagai alat transaksi. Besar kecilnya dari FT yaitu ditentukan oleh seberapa besar proses dari transaksi yang terjadi di masyarakat pada suatu periode. Jadi rumus Visser Transaction Equation adalah MV sama dengan PT atau P sama dengan MV per T. Teori Cambridge Equation of Exchange. Teori Cambridge ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari seseorang, mempertimbangkan untung dan rugi yang dihubungkan antara permintaan antara uang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan kelembagaan yang ada, teori Cambridge ini mengatakan bahwa permintaan akan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan yang dimiliki masyarakat, dan ramalan atau harapan dari masyarakat pada masa yang akan mendatang. Pada teori ini menganggap bahwa ceteris paribus permintaan akan uang di masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional real. Supply dari uang atau MS dianggap pemerintahan yang menentukan. Pada posisi keseimbangan dapat dituliskan sebagai MS sama dengan MD, sehingga MS sama dengan K dikali P dikali Y, atau P sama dengan 1 dibagi K MS kali Y. Jadi ceteris paribus dari perubahan tingkat harga berubah secara proporsional dengan perubahan yang terjadi pada volume transaksi. Teori ini tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh Visser, kecuali tambahan ceteris paribus pada teori ini, yang berarti tingkat harga, tingkat bunga, tingkat harga real, dan harapan adalah konstan. Dari kedua teori tersebut, yaitu model classical money demand Cambridge dengan teori klasik Irving Fisher, memiliki perbedaan. Yang pertama, meskipun money demand mempengaruhi secara proporsional oleh hubungan positif oleh GDP real, tetapi masih ada kemungkinan juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan unsur tidak langsung dari expect rate of return dari memegang aset lainnya. Yang kedua, K atau konstan masih berperilaku fluktuatif pada level short run dalam mempengaruhi money demand, sehingga pada level ini nilai berfluktuatif. Tingkat harga berubah secara proporsional dengan perubahan yang terjadi pada volume transaksi. Teori ini tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh Visser, kecuali tambahan ceteris paribus pada teori ini, yang berarti tingkat harga, tingkat bunga, tingkat harga real, dan harapan adalah konstan. Dari kedua teori tersebut, yaitu model classical money demand Cambridge dengan teori klasik Irving Fisher, memiliki perbedaan. Yang pertama, meskipun money demand mempengaruhi secara proporsional oleh hubungan positif oleh GDP real, tetapi masih ada kemungkinan juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan unsur tidak langsung dari expect rate of return dari memegang aset lainnya. Yang kedua, K atau konstan masih berperilaku fluktuatif pada level short run dalam mempengaruhi money demand, sehingga pada level ini nilai berfluktuatif. Baik, selanjutnya yaitu teori Keynes. Jadi, menurut Keynes, uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang, misalnya kekayaan dalam bentuk tabungan, saham, atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat untuk membentuk kekayaan mereka menjadi uang kas, tabungan, atau surat berharga akan menentukan tingginya tingkat bunga. Untuk menyederhanakan modelnya, Keynes hanya membagi susunan komponen kekayaan dalam dua bentuk, yakni uang kas dan surat berharga atau obligasi. Keynes membedakan tiga motif alasan orang memegang uang berdasarkan psychological law of consumer behavior. Tiga alasan orang untuk memegang uang dapat menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi.
Jadi yang pertama, motif transaksi dan berjaga-jaga. Motif transaksi dan berjaga-jaga dapat dijelaskan oleh alasan seorang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dan tujuan permintaan uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula volume transaksi serta kebutuhan akan uang untuk transaksi. Proporsi dari permintaan uang di masyarakat untuk transaksi tidak selalu konstan karena dipengaruhi oleh tingkat bunga yang ada. Hanya saja dalam permintaan uang, bentuk tujuan transaksi tingkat bunga tidak ditekankan oleh Keynes, sebab Keynes menekankan tingkat bunga untuk tujuan lain, yaitu permintaan uang untuk spekulasi motif berjaga-jaga dalam permintaan uang. Motif ini merupakan permintaan akan uang untuk menghadapi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dari hal tersebut, maka seorang akan memperoleh manfaat dari memegang uang, karena uang bersifat liquid yang dapat ditukarkan dengan mudah dengan barang lain. Pendapat yang dikemukakan oleh Keynes bahwa tujuan seorang memegang uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan tujuan memegang uang untuk ditransaksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu motif spekulasi. Sesuai dengan motif tersebut, seseorang memilih memegang uang untuk tujuan memperoleh keuntungan. Teori Cambridge menyatakan bahwa ketidaktentuan di masa depan atau uncertainty dan faktor harapan atau expectation dapat mempengaruhi permintaan akan yang dari si pemilik kekayaan. Namun sayangnya pada teori ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang tidak dilakukan ke dalam teori moneter mereka. Kita dapat melihat bahwa teori permintaan akan uang yang dikemukakan oleh Cambridge tidak berbeda banyak dengan teori yang dikemukakan oleh Fisher, dan faktor-faktor ini hanya untuk analisa secara kualitatif. Kemudian yang terakhir yaitu permintaan uang total. Bentuk dari fungsi sederhana permintaan uang total pada teori Keynes sebagai berikut, yaitu MD per P sama dengan KY tambah O di dalam kurung R per W. Itu merupakan persamaan 1. MD per P merupakan bentuk dari permintaan uang total di masyarakat dalam arti real. Sementara KY adalah permintaan akan uang di masyarakat untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Dinyatakan dalam suatu proyeksi atau K dari pendapatan nasional real, O atau RW menunjukkan permintaan uang sebagai tujuan spekulasi dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat bunga yang berlaku, serta nilai aset kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat atau W. Variabel W ini dimasukkan karena permintaan akan uang untuk spekulasi merupakan bagian dari variabel W, yaitu uang yang dipegang dalam bentuk tunai. Persamaan 1 dapat dimasukkan ke satuan moneter. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, teori setelah Keynes. Perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Keynes berdasarkan pada motif transaksi oleh William Jake Baumol dan motif spekulasi oleh James Tobin. Implikasi teori yang dikemukakan oleh Baumol. Tingkat bunga berpengaruh terhadap permintaan. Dalam penggunaan uang, terdapat ekonomi of scale. Permintaan akan uang sebagai bentuk dari tujuan transaksi tergantung dengan tingkat bunga yang ada, serta biaya dari perantara. Teknologi yang terus berkembang dapat mengakibatkan semakin turunnya ongkos atau biaya dari transaksi. Motif permintaan uang di masyarakat untuk berjaga-jaga ini muncul dikarenakan adanya ketidakpastian dari pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran. Kemudian pendekatan inventory atau penyediaan Baumol dan Tobin. Rumus menentukan saldo kas optimal model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama itu biaya simpan, kemudian biaya transaksi. Rumus untuk menentukan biaya total sama dengan biaya simpan plus biaya transaksi. Rumusnya yaitu TC sama dengan C per 2 dikali I plus T per C dikali B. C sama dengan 2 kali B kali T dibagi I dibagi 2. Keterangannya, C merupakan saldo kas optimal yang akan kita cari, I merupakan tingkat bunga, dan T merupakan total kebutuhan kas dalam satu periode. Kemudian B merupakan biaya order kas. Selanjutnya pemikiran James Tobin. Seseorang akan mendapatkan kepuasan atau utility yang lebih besar apabila semakin besar nilai kekayaannya atau penghasilannya, tetapi ia akan mendapatkan kepuasan negatif
atau disusuliti bila ia menghadapi resiko yang semakin besar yang bersangkutan dengan kekayaannya. Teori kuantitas modern menurut Friedman. Teori permintaan akan uang yang dimukakan oleh Friedman menganggap bahwa pemilik kekayaan memutuskan aktiva apa yang akan dipegang oleh dasar perbandingan manfaat, selera, dan jumlah kekayaannya. Dalam bentuk persamaan, maka permintaan akan uang tunai seseorang atau individu adalah MD sama dengan F mempengaruhi P, R, RVC, dan Y. P merupakan tingkat harga, R merupakan tingkat suku bunga, RVC merupakan suatu bentuk dari tingkat pengembalian modal fisik, Y merupakan pendapatan dan kekayaan. Contoh soal, misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan merupakan 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015 dibagi 2. Hasilnya 5.163.978. Itu merupakan saldo kas yang optimal. Nah, selanjutnya dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5. Hasilnya 163 juta sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. TC-nya sama dengan 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015 tambah 20 juta dibagi 5.163.978 dikali 10.000. TC sama dengan 38.730 ditambah 38.730, hasilnya 77.460. Itu merupakan biaya total. Baik, selanjutnya mengenai hubungan produk domestik bruto dengan permintaan uang M2. M2 sendiri artinya pertumbuhan uang beredar dalam arti luas. Produk domestik bruto atau PDB diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam 1 tahun tertentu. PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk juga di Indonesia. Bisa kita lihat implikasi dari teori yang dikemukakan oleh Fisher bahwa volume transaksi merupakan proporsi tertentu dari permintaan uang di masyarakat. Tingkat output yang ada di masyarakat atau pendapatan nasional merupakan suatu proporsi dari volume transaksi. Pada analisis ini hanya pendapat nasional saja yang menentukan permintaan uang yang ada di masyarakat. Mengapa? Kita lihat dari Keynes juga berpendapat bahwa motif seseorang memegang uang untuk transaksi dan berjaga-jaga guna memenuhi dan melancarkan transaksinya. Permintaan uang dan tujuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin besar pula volume transaksi serta kebutuhan akan uang di masyarakat untuk tujuan transaksinya. Hubungan cadangan devisa dengan permintaan uang M2. Cadangan devisa adalah stok valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk transaksi atau sebagai alat pembayaran internasional. Bisa kita lihat, posisi dari cadangan devisa yang dimiliki dapat dikatakan aman apabila dapat memenuhi atau mencukupi untuk kebutuhan impor dalam waktu setidaknya 3 bulan. Cadangan devisa yang dimiliki suatu negara jika tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan impor selama 3 bulan, maka dapat dianggap rawan. Kesulitan ekonomi dapat terjadi jika cadangan valuta asing dari suatu negara terlalu tipis. Negara tersebut tidak hanya kesulitan dalam mengimpor barang-barang dari luar negeri, tetapi juga dapat merosotkan kredibilitas mata uangnya, sehingga kurs mata uang negara tersebut pada pasar valuta asing akan mengalami depresiasi. Apabila cadangan devisa dari negara tersebut terus menipis, dapat berakibat terjadinya serbuan rush terhadap valuta asing di negara tersebut. Apabila keadaan tersebut, banyak pemerintah pada negara yang mengalami hal tersebut melakukan devaluasi. Devaluasi ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal negara terhadap nilai mata uang asing.
Pemerintah memperoleh penerimaan dalam bentuk valuta asing dan selanjutnya ditukarkan dengan rupiah. Proses pertukaran tersebut berakibat pada meningkatnya cadangan aktivitas Bank Indonesia dan meningkatan jumlah uang beredar dengan jumlah yang sama. Jadi, cadangan devisa juga memiliki hubungan erat dengan jumlah uang yang beredar, di mana jumlah cadangan devisa yang ditukarkan menambah jumlah uang beredar dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, hubungan tingkat suku bunga deposito dengan permintaan uang M2. M2 adalah pertumbuhan uang beredar dalam arti luas. Teori Friedman menyatakan bahwa komponen transaksi dari permintaan uang yaitu akan berhubungan positif dengan tingkat suku bunga untuk tujuan spekulasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang diberikan, maka semakin tinggi keinginan seseorang untuk menyimpan uangnya di bank. Hal itu terjadi karena permintaan uang M2 dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi permintaan akan uang M2 di masyarakat karena lebih baik disimpan di bank. Ketika tingkat bunga rendah, masyarakat akan kurang berminat menyimpan uang di bank karena hasil yang diperoleh sedikit. Tingkat suku bunga merupakan faktor yang mempengaruhi simpanan berjangka. Perubahan yang terjadi pada tingkat bunga menciptakan efek dari konsumsi rumah tangga. Efek tersebut adalah efek substitusi atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect. Apa itu substitusi dan pendapatan? Efek substitusi bagi kenaikan tingkat bunga. Apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka konsumsi rumah tangga akan cenderung menurun dan menambah tabungan. Sedangkan efek pendapatan bagi kenaikan tingkat bunga, apabila terjadi penurunan suku bunga, maka rumah tangga cenderung meningkatkan pengeluaran konsumsi dan mengurangi tabungannya. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Studi empiris yang meneliti tentang permintaan uang telah banyak dilakukan penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel yang bervariatif. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, nama penelitian yaitu Muhtaro tahun 2012 dengan judul Analisis PDB Nominal Tingkat Bunga Deposito 1 Bulan dan Indeks Harga Konsumen terhadap Permintaan Uang di Indonesia periode tahun 2000 sampai 2009. Metode Ordinary Least Square atau biasa disebut OLS. Hasil variabel PDB berhubungan positif dan signifikan terhadap permintaan uang M1 dan M2 di Indonesia. Variabel dari suku bunga deposito 1 bulan berhubungan positif dan signifikan terhadap permintaan uang M1 dan M2 di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, yaitu nama peneliti Samosir tahun 2012. Judul Pengaruh ekspor neto dan cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar di Indonesia tahun 1991 sampai 2009. Metode Ordinary Least Square atau OLS. Hasil variabel independen yang terdiri dari ekspor neto dan cadangan devisa secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jumlah uang beredar atau M2 di Indonesia. Variabel ekspor neto dan cadangan devisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar atau M2 di Indonesia. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka konsep yang dapat dibentuk dari penelitian ini adalah yang pertama, variabel independen. Produk domestik bruto atau PDB, cadangan devisa atau CD, suku bunga deposito atau SKD menjadi satu variabel dependen yaitu permintaan uang atau M2. Lalu yang selanjutnya adalah hipotesis. Setelah adanya teori-teori dan penelitian-penelitian yang dilakukan lalu berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan di atas dan telah disempurnakan menjadi sebuah hipotesis, maka akan dibuat sebuah hipotesis. Hipotesis yang dapat dibuat untuk penelitian ini adalah yang pertama, diduga variabel produk domestik bruto atau PDB berpengaruh positif terhadap permintaan uang M2 di Indonesia. Yang kedua, diduga variabel cadangan devisa berpengaruh positif terhadap permintaan uang M2 di Indonesia. Yang ketiga, diduga variabel suku bunga deposito berpengaruh positif terhadap permintaan uang M2 di Indonesia. Cukup sekian.
Saya akan melanjutkan studi kasus tentang perkembangan faktor uang beredar pada permintaan uang. Data yang diambil yaitu dari data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia. Perkembangan faktor uang beredar pada permintaan uang pada tahun 2006, jumlah uang beredar M1 meningkat sebesar 27,96% dan tahun 2007 sebesar 29,69%. Tersebut didorong oleh peningkatan uang giral yang tumbuh di atas 30% dan uang kartal tumbuh di atas 20%. Peningkatan jumlah uang beredar ini disebabkan oleh membaiknya country rates dan tingginya interest rate differential Indonesia dengan negara-negara lain di Asia, yang menyebabkan arus modal masuk, sehingga transaksi ekonomi membaik dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Namun, untuk tahun 2008 jumlah uang beredar mengalami pertumbuhan yang kecil, sebesar 1,50%, disebabkan oleh krisis global. Bahkan masih dirasakan pada tahun 2009 dengan pertumbuhan uang beredar sebesar 12,92%. Kondisi ini mempengaruhi sektor real dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menurun menjadi di bawah 4%. Perkembangan inflasi, suku bunga ISHG, dan nilai tukar rupiah di Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2010. Sumber yang diambil dari data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia. Kebijakan moneter uang ketat yang dilakukan Bank Indonesia tahun 2006 membawa dampak penurunan angka inflasi menjadi 6,60% pada tahun 2006. Juga menurunnya suku bunga di pasar tahun 2007 hingga mencapai 7,33%. Di pasar falas pada tahun 2006 mengalami penguatan yang cukup besar hingga mencapai Rp9.020 per dolar, dan tahun yang sama indeks harga saham gabungan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia meningkat cukup pesat. Pada tahun 2006 mencapai di atas 1.800 dan berlanjut di tahun 2007 mencapai indeks 2.746. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang beredar dengan SBI sebagai instrumen kebijakan moneter menunjukkan hubungan yang negatif yang konsisten dengan teori bahwa bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan uang. Terima kasih.